Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan pentingnya seorang guru spiritual dan bimbingannya dalam mencapai ma'rifatullah buat seseorang. Dalam tasawuf, tradisi tasawuf dan perjalanan spiritual Islam, guru spiritual atau guru mursyid memainkan peran yang sangat penting dalam membimbing seseorang murid untuk mencapai ma'rifatullah, pengetahuan pengenalan langsung kepada Allah. Ma'rifat adalah tingkatan tertinggi dalam spiritual Islam, di mana seseorang tidak hanya mengetahui tentang Allah secara intelektual, tetapi juga mengalami kehadirannya secara nyata dalam hati dan jiwa. Untuk itu, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan pentingnya guru spiritual atau pentingnya guru mursyid. Seorang guru spiritual yang telah mencapai tingkat ma'rifat memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang jalan menuju Allah dan dapat membimbing muridnya melalui berbagai tahapan spiritual atau melalui makom-makom spiritual yang harus dilalui. Guru ini bertindak sebagai cermin atau mentor dan pelindung, membantu murid untuk mengatasi tantangan spiritual yang mungkin mereka hadapi dalam perjalanan mereka. Pengalaman dan hikmah. Guru spiritual biasanya telah melewati berbagai mahkamat spiritual dan memperoleh hikmah kebijaksanaan dari pengalaman mereka sendiri. Mereka memahami bahwa rintangan dan jebakan di sepanjang jalan menuju perjalanan ma'rifatullah memberikan nasihat yang tepat untuk membantu murid menghadapi dan mengatasi hambatan tersebut. Penyucian jiwa, takziyatun nafs, salah satu peran utama guru spiritual adalah membantu murid dalam proses ini, yaitu penyucian jiwa dari sifat-sifat buruk seperti egoisme, kesombongan, nafsu duniawi, dan lain-lain. Guru membantu murid untuk menggantikan sifat-sifat buruk ini dengan sifat-sifat mulia seperti sifat sabar, takwa, cinta, dan mahabbah kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Pengajaran ilmu batin. Seorang guru spiritual tidak hanya mengajarkan ilmu lahiriah atau syariah, tetapi juga ilmu batin atau ilmu hakikat. Mereka membantu murid memahami makna-makna tersembunyi dalam Al-Quran dan Sunnah, serta membantu murid-murid merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian seorang guru juga mempunyai metode dan bimbingan, yaitu sebagai berikut. Setiap guru spiritual memiliki metode dan pendekatan yang berbeda-beda dalam membimbing muridnya, tergantung kepada kebutuhan dan keadaan spiritual masing-masing murid. Beberapa metode umum yang digunakan oleh guru spiritual adalah antara lain melalui prosesi yang namanya zikir dan meditasi. Guru spiritual seringkali memberikan wirid atau bacaan zikir tertentu kepada muridnya untuk dibaca secara teratur. Zikir ini bertujuan untuk membersihkan hati dan membawa murid lebih dekat kepada Allah. Melalui zikir yang konsisten, hati murid menjadi lebih peka terhadap kehadiran ilahi dan lebih mampu mencapai ma'rifatullah. Kemudian meditasi atau kontemplasi dan tafakur. Guru spiritual juga mendorong murid untuk melakukan yang namanya tafakur atau perenungan mendalam tentang tanda-tanda Allah di alam semesta ini, dalam diri mereka sendiri dan dalam wahyunya. Tafakur membantu murid memahami hakikat kehidupan dan memperdalam hubungan mereka dengan Allah. Seorang guru mursyid juga berfungsi sebagai pengawasan spiritual. Guru spiritual mengawasi kemajuan spiritual setiap murid-muridnya dengan memberikan teguran, nasihat, dan dorongan ketika diperlukan. Mereka membantu murid memahami ujian-ujian yang datang dari Allah dan memberikan petunjuk tentang cara meresponnya dengan benar. Kemudian seorang guru mursyid juga melakukan pendidikan moral dan etika. Selain memberikan latihan spiritual seperti yang diuraikan barusan, guru juga mengajarkan pentingnya akhlak yang baik. Seorang murid yang ingin mencapai ma'rifatullah harus memiliki akhlak yang mulia, karena ma'rifat tidak bisa dicapai
tanpa penyucian hati dan pengalaman akhlak yang baik. Kemudian hubungan antara murid dan guru spiritual adalah hubungan yang didasarkan atas rasa hormat, kepercayaan, dan cinta. Murid harus memiliki kepercayaan kepada gurunya sepenuh hati mereka dan mengikuti bimbingan dengan tulus dan ikhlas. Hubungan ini sering digambarkan sebagai hubungan cinta, di mana guru mencintai muridnya dengan tulus dan bertindak demi kebaikan spiritual muridnya, sementara murid-murid mencintai gurunya sebagai cerminan dari cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan dan kepatuhan. Dalam hubungan ini, murid harus patuh kepada guru spiritualnya, karena ketaatan kepada guru dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah. Namun, ketaatan ini bukanlah ketaatan buta. Murid juga harus berusaha memahami hikmah di balik ajaran guru dan mengintegrasikan ajaran tersebut ke dalam hidupnya dengan penuh kesadaran. Doa dan restu. Guru spiritual sering berdoa untuk murid-muridnya, memohonkan rahmat dan hidayah dari Allah agar mereka berhasil dalam menjalankan spiritual mereka. Restu dari guru dianggap sebagai hal yang sangat penting, karena restu ini membawa berkah dan perlindungan dalam perjalanan murid menuju ma'rifatullah. Kemudian dalam hal ini juga ada tantangan dalam perjalanan menuju ma'rifatullah. Dalam perjalanan menuju ma'rifatullah itu penuh dengan tantangan. Oleh karenanya seorang murid mungkin menghadapi berbagai rintangan seperti godaan duniawi, kesulitan ekonomi, kesulitan melawan ego, kesulitan melawan nafsu, atau kebingungan dalam memahami hakikat spiritual. Guru spiritual membantu murid untuk menghadapi tantangan ini dengan memberikan bimbingan yang tepat dan membangun ketahanan spiritual. Ujian kesadaran, ujian kesabaran. Dalam perjalanan spiritual, ujian adalah bagian yang tak terpisahkan. Ujian ini mungkin berupa penderitaan, kesulitan, atau godaan yang dirancang untuk menguji keimanan dan keteguhan murid. Guru spiritual membantu murid untuk memahami bahwa ujian ini adalah bagian dari rencana Allah dan bahwa kesabaran adalah kunci untuk menghadapinya. Penyucian melalui ujian. Ujian yang diberikan oleh Allah bertujuan untuk menyucikan jiwa dan memperdalam cinta dan ketergantungan hanya kepada Allah. Seorang guru spiritual membantu muridnya untuk melihat ujian ini sebagai kesempatan untuk tumbuh secara spiritual, bukan sebagai hambatan. Jadi kalau kita simpulkan bahwa peran guru spiritual dalam mencapai ma'rifatullah adalah panduan yang sangat penting dalam perjalanan menuju ma'rifatullah. Mereka memberikan bimbingan yang diperlukan untuk menyucikan jiwa, memahami hakikat spiritual, dan mengatasi tantangan dalam perjalanan menuju ma'rifatullah melalui cinta, kebijaksanaan, dan pengawasan mereka. Guru spiritual membantu murid mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai tingkat kesadaran ilahi yang lebih tinggi, karena ma'rifatullah adalah puncak dari perjalanan spiritual dan bimbingan seorang guru adalah jalan utama yang memungkinkan seseorang murid untuk mencapai dengan aman dan sukses. Demikianlah kiranya perjalanan menuju ma'rifatullah telah kami sampaikan semuanya. Semoga para pencari Tuhan, para pejalan spiritual, para murid ma'rifatullah bisa melaksanakan perjalanan tersebut dengan baik, sehingga pada akhirnya sampailah mereka kepada tujuan dan cita-cita yang mereka inginkan. Demikian pandangan-pandangan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.